Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Tatapan penuh dendam. Alia turun dari mobil itu sekarang, tegas Daniel yang sangat tak suka dengan pria yang sedang bersama istrinya saat ini. Tapi Dedi, jujur saja Alia merasa takut jika harus turun di tengah jalan. Turun, Dedi bilang. Ucapan keras Daniel yang bercampur marah membuat mental Alia yang mendengarnya langsung ciut. Dan perubahan ekspresi ceria sampai takut Alia tak luput dari pandangan Jack. Kak, Alia turun di sini aja ya, kata Alia dengan suara bergetar. Enggak, Al. Aku udah bawa kamu, jadi aku bertanggung jawab penuh atas kamu sampai ke depan rumah. Jawab Jack yang membuat Daniel yang mendengar kehabisan nafas segar. Tapi Kak, Alia benar-benar takut, sepertinya membuat Jack yang mengira Alia bercanda jadi sadar kalau itu serius. Alia, kamu di mana? Biar dia dijemput. Sekarang turun dari mobil itu. Tegas Daniel segera mencari kunci mobil dan bergegas mengendarai mobilnya dengan kencang. Alia masih di jalan dekat kampus, jawab Alia menatap Jack yang terlihat juga marah sepertinya. Suami kamu? Tanya Jack penuh keseriusan tapi masih mengendarai mobilnya. Alia mengangguk. Dia kasar loh Al, ngomong aja gak bisa lembut sama kamu, komplain Jack yang melihat bagaimana cara suami Alia memperlakukan istrinya. Sangat tak berperasaan bahkan tanpa memikirkan konsekuensi. Dia meminta istrinya turun di jalan padahal dengan begitu bahaya bisa saja mengancam keselamatan istrinya. Belum lagi cara bicara suami Alia. Jack benar-benar tak menyukai cara dia memperlakukan Alia. Kak, kita berhenti saja, mohon Alia sambil menunduk sedih merasa bersalah pada suaminya. Setelah Alia pikir wajar jika suaminya marah, karena Alia udah langsung jalan aja sama Kak Jack tanpa menunggu dulu persetujuan dari suaminya. Jack meminggirkan mobilnya di tepi jalan raya yang cukup luas setelah melewati jalan tol, lalu beratap Alia dengan perasaan yang remuk redam. Jack menatap Alia dengan tatapan dalam. Belum lagi tatapan sendu, matanya membuat Alia merasa tak nyaman. Al, bilang sama kakak, kamu sering dikasari sama dia. Sungguh Jack tak tahu kalau Alia telah nikah. Tapi hatinya sakit saat melihat bagaimana wanita kesayangannya diperlakukan seperti ini oleh laki-laki lain. Dengan cepat Alia menggeleng sebagai jawaban, karena walaupun Daniel itu pemarah dan cuek, tapi Daniel tak pernah memperlakukan Alia dengan kasar. Saat Alia menggeleng sambil menghapus air matanya yang menetes, Jack tersenyum kecut dengan tatapan penuh dendam pada pria yang baru saja memberhentikan mobilnya di depan mobil mereka. Dengan langkah cepat, Daniel yang masih memakai setelan jas kantor itu keluar mobil dan membuka pintu di mana Alia duduk. Keluar sayang, Daniel yang sudah membuka pintu itu melepas sabuk pengaman. Lalu menggenggam tangan Alia, menariknya keluar dari mobil Lamborghini Aventador itu. Jack juga keluar dengan langkah tegapnya, lalu memegang sebelah tangan Alia yang sudah ditarik Daniel menuju mobilnya. Lepaskan tangan istriku, ucapan singkat Daniel tak ingin memperpanjang masalah. Bagaimana mungkin aku membiarkan wanita kesayanganku sejak dia kecil disakiti oleh laki-laki tak bertanggung jawab sepertimu? Hardik Jack menantang mata Daniel yang sudah terlihat emosi. Demi apapun Jack sangat tak rela melihat Alia, bahkan tak bisa membiarkan Alia berada di tangan laki-laki yang salah. Bogem mentah dari Daniel mendarat tanpa perlawanan di wajah tampan Jack. Dedi jangan, lirih Alia memeluk Daniel agar berhenti meninju wajah Jack yang sama sekali tak membalas. Tapi relung hati Jack sakit melihat Alia yang jelas sudah tidak diperlakukan sebagaimana mestinya tapi masih tetap membela bajingan itu. Kau bisa memukul bahkan menghajar, aku tak akan pernah membalas karena Alia menyayangimu. Tapi ingat, jika kau berani menyakitinya, terima pembalasanku.
Perkataan mendalam Jack mengusap sudut bibirnya yang sudah terluka. Kak, biar Alia obati lukanya dulu. Alia merasa bimbang harus memihak antara Daniel atau Jack. Tapi di satu sisi di sini Jack lah yang terluka sehingga Alia memilih mengobatinya karena bagaimanapun ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Tidak, aku tidak mengizinkan istriku menyentuh pria lain, ucap Daniel dengan posesif memeluk Alia erat dari belakang. Daddy, dia kakak Alia. Ucap Alia menatap Jack yang masih terluka sudah masuk mobil dan mengendarai mobilnya dengan kecepatan kencang, membuat Alia cemas kalau dia nanti sampai kecelakaan. Kakak apa, udah jelas. Jelas dia bilang suka bahkan akan nikahin kamu dan itu masih kamu bilang kakak. Marah Daniel memutar istri kecilnya itu agar menatapnya. Ya Daddy jangan menanggapi serius. Sedari kecil Alia biasa bercanda sama Kak Jack. Jelas Alia memegang kedua lengan suaminya. Dan Alia sepertinya benar tidak menyadari perubahan perasaan Jack sekarang padanya. Setelah bodyguardnya datang Daniel langsung mengangkat Alia masuk ke dalam mobil. Daddy. Daniel mendudukkan Alia di pangkuannya lalu memiringkan duduk serta menaikkan kedua kaki Alia ke atas kursi mobil agar duduk dengan nyaman. Alia hanya duduk diam menikmati hangatnya pelukan Daniel sambil terus menatap wajah pria dewasa yang berekspresi antara marah, cemburu dan emosi gitu. Daniel tahu bahkan peka sepertinya istrinya tengah hamil dan dia yang kena kehamilan simpatik. Untuk itulah Daniel mencoba menahan emosinya agar tetap bersikap lembut pada Alia yang tengah mengandung anaknya. Daniel tak ingin lagi kebablasan sampai emosi, seperti tadi melukai pria yang bersama Alia membuat dia sedih. Daddy marah ya sama Alia? Tanya Alia dengan mata sayu menatap Daniel takut. Daniel melepas jasnya lalu menyelimuti Alia. Tidurlah, jawaban singkat Daniel menempelkan wajah Alia ke dadanya saking erat pelukannya. Ini semua cuma belum selesai Alia yang ingin menjelaskan itu bicara Daniel sudah menyahut. Cukup Daddy nggak ingin bahas itu sekarang. Paham? Tegas Daniel mengecup kening Alia dengan sayang, meminta Alia untuk tidur walaupun masih siang. Tidur kata Daddy, Daniel menunduk menatap Alia dengan intens. Sehingga Alia yang tak ingin Daniel semakin marah memilih memejamkan mata daripada Daniel semakin marah. Nanti sajalah Alia jelaskan kalau sudah di rumah dan Daniel sudah lebih tenang. Tapi walaupun begitu Alia bisa merasakan Daniel seperti sangat menyayanginya sekarang melebihi biasanya. Bobok sayang kata Daddy, lembut Daniel bicara dengan nada berbeda dari biasanya tapi justru membuat Alia tunduk. Malam harinya Alia datang ke ruang kerja menemui Daniel yang tengah bekerja dengan perasaan sedikit takut cenderung gak karuan untuk menjelaskan semuanya. Daddy, sapa Alia tanpa permisi duduk di salah satu paha Daniel yang sibuk berkutik dengan komputernya. Jatuh kamu sayang. Lembut Daniel meraih Alia agar menduduki saja kedua pahanya dengan aman.
Tapi walaupun begitu tatapannya sama sekali tak beralih dari komputernya. "Daddy," panggil Alia karena walaupun Daniel memeluknya, pria dewasa itu hanya diam sibuk dengan pekerjaannya. "Alia mau bika," belum selesai Alia bicara Daniel sudah berbisik dekat telinga Alia. "Nanti ya Daddy, lagi kerja sekarang, harus fokus." Bisikan pelan Daniel yang sama sekali belum mengalihkan tatapannya dari komputer walaupun sempat mengecup Alia. "Ya udah." Alia duduk lurus di atas pangkuan Daniel, memilih ikut menatap komputer Daniel yang menyala serta cukup takjub dengan kecepatan tangan pria dewasa itu memainkan keyboard. "Jangan ikut menatap komputer sayang, nanti kamu pusing." Daniel mengalihkan tatapannya dari komputer lalu memiringkan duduk Alia di pangkuannya agar Alia bisa bersandar nyaman. Alia mau bicara, kalau duduknya begini nanti Alia ketiduran. Rengek manja Alia melipat-lipat kecil baju yang Daniel pakai. "Ya, kalau ngantuk tidurlah dulu, pekerjaan Daddy benar tak bisa ditinggalkan sekarang sayang," kata Daniel menyandarkan kepalanya Alia ke dadanya lalu menyelimuti Alia dengan selimut kecil. "Huf," Alia menarik nafas kasar, kenapa seperti sulit sekali untuk sekedar bicara saja pada suaminya sekarang. Alia memeluk Daniel, memilih menikmati aroma tubuh Daniel yang sangat khas. "Sayang, jangan diraba-raba tubuh Daddy dong, kan suamimu sedang bekerja," formal Daniel memohon karena dia memang harus menyiapkan menyalin data sekarang. Alia memilih diam dan memejamkan mata, tak ingin menambah masalah. Walaupun Daniel marah, setidaknya dia tidak cuek kepada Alia. Satu jam kemudian Daniel baru menghentikan jarinya yang bergerak lincah di keyboard lalu mematikan komputernya. Nyenyak banget tidurnya, senyum gemas Daniel mengecup pipi cabi Alia yang sudah tertidur pulas di atas pangkuannya. Daniel segera membawa Alia ke kamar lalu menidurkannya di atas ranjang. "Kasian kalau dibangunin," ucap Daniel menyelimuti Alia dan berjalan keluar untuk makan malam lebih dulu. Setelah duduk di meja makan, pelayan mengisi piring Daniel dengan beberapa makanan yang disukainya. "Siapkan makanan untuk Alia tapi jangan terlalu pedas," pesan Daniel pada pelayan agar mengantarkan makanan ke kamar. "Baik tuan," jawab pelayan itu sopan segera menyiapkan. "Daddy." Baru juga Daniel makan beberapa suap tapi Alia sudah datang berdiri di belakang kursi yang Daniel duduki lalu memeluk leher pria dewasa itu dengan manja dari belakang. "Udah bangun aja, sini makan nanti sakit lagi." Perhatian Daniel meraih Alia agar duduk di pangkuannya lalu menyuapi Alia. "Alia mau makan, Daddy suapi pakai tangan bukan pakai sendok," ucap Alia yang tiba-tiba berkeinginan. Daniel langsung mencuci tangannya di wadah yang sudah disiapkan pelayan lalu menyuapi Alia nasi dengan tangan. "Pakai lauk Daddy," semangat Alia makan saat Daniel mau menyuapinya dengan tangan. "Lahap banget makannya," gemas Daniel mengecup pipi Alia yang sudah menggembung seperti ikan buntal karena makannya lahap. "Kalau makan pakai tangan itu nikmatnya kayak nambah gitu Daddy," jawab Alia malu. Malu entah kenapa selera makannya semakin hari semakin meningkat.
Udah mau nambah lagi? Tanya Daniel senang saja dia menyuapi Alia yang makannya banyak. Enggak, udah kenyang, tolak Alia mengambil segelas air putih di meja lalu meneguknya dengan nikmat. Dedi, udah bisa kita bicara? Tanya Alia menatap wajah Daniel yang berada begitu dekat dengannya ingin menjelaskan semuanya. Kita ke kamar, gumam Daniel lalu berbicara singkat. Alia turun lalu berjalan mengikuti Daniel yang berjalan dengan langkah santai. Dedi, tunggu. Alia kasih makan ikan dulu. Saat mereka lewat di lantai 2, Alia memegang tangan Daniel meminta agar ditunggu, tapi bersyukurnya Daniel mau menemani Alia memberi makan ikan. Udah, yuk Dedi, ajak Alia ingin cepat berbicara pada Daniel agar bisa menjelaskan semuanya. Sesampai di kamar Daniel naik ke atas ranjang lalu berbaring telentang. Dedi, kan Alia mau bicara. Suara kecil Alia menatap Daniel yang sudah memejamkan mata. Ganti dulu baju dengan piyama sayang, nanti tidurnya nggak nyaman lagi, kata Daniel kembali membuka mata menatap Alia yang masih berdiri. Alia langsung memutar langkah berlari ke ruang ganti agar bisa mengganti piyama dengan cepat agar segera bisa bicara dengan Daniel. Bersambung.